Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Jadi Bang Ahmad Fatul, ini partai jadi terkesan ini, yang bagian yang menuai nih, relawan-relawan yang kemudian menanam tapi partai-partai yang akan menuai. Itu yang bakal terjadi menurut Anda? Ya kalau melihat yang terjadi bisa jadi mungkin sebaliknya, jangan-jangan ya. Karena kan proses demokrasi juga kan sudah panjang ya, dan memang itu diserahkan partai politik, lalu mungkin belakangan kan ada fenomena relawan, apalagi ketika pilpres itu sudah langsung gitu. Dan sebetulnya tanpa relawan pun sebelumnya kan kita sudah melihat ya, sebelum banyak relawan maksud saya yang beredar, karena basis berdasarkan pilpres langsung, popularitas, elektabilitas, itu kan secara otomatis sebetulnya ya akan memaksa partai politik untuk mengajukan kader terbaik ataupun juga kader di luar parpol, misalnya orang di luar parpol, tetapi memiliki basis elektabilitas yang tinggi. Ya, karena semua partai politik pasti ingin menang pilpres gitu. Jadi otomatis itu secara otomatis sudah terjadi sebetulnya. Tapi belakangan kan ada relawan dan lain-lain. Yang memang kalau misalnya kita melihat yang disampaikan Mas Umam tadi ya menurut saya sih ya cukup penting juga kita garis bawahi apabila melihat hal-hal yang terjadi belakangan, bahkan melihat usulan, contoh ya usulan yang justru tidak sesuai konstitusi misalnya, seperti 3 periode dan lain-lain, dan juga hal-hal lainnya lah yang kontraproduktif. Menurut saya ini penting untuk jadi catatan juga gitu. Selain hal-hal yang penting dalam demokrasi kita, tentu membuka ruang publik untuk hal tersebut. Oke, Bang Saleh? Ya, begini ya, saya lihat sebetulnya kehadiran dan partisipasi relawan di pentas politik nasional ini sebetulnya nggak ada masalah sama sekali. Makanya tadi perbincangannya saya lihat kok seakan-akan relawan-relawan ini dipersoalkan, padahal sebetulnya tidak ada yang mempersoalkan. Partai-partai politik kan nggak pernah katakanlah memberikan penilaian negatif ya bagi para relawan. Bahkan justru ada banyak kejadian di mana partai-partai politik dengan para relawan itu justru bekerja. Itu satu yang perlu dicatat. Jadi karena itu ruang-ruang untuk mengisi partisipasi politik tadi yang dipersoalkan, saya kira tidak ada masalah. Dan bahkan orang yang tidak masuk dalam relawan sekalipun itu partisipasi politiknya kan dijamin oleh undang-undang. Ya, setiap dalam warga bentuk negara. apa? Bentuknya ya nanti setiap orang berhak untuk ikut memilih dan dipilih. Ya kan itu sebetulnya sudah jadi satu ketentuan yang tidak bisa dibantah di negara demokrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa kalau dikatakan sekarang kok partai-partai politik belum mengeluarkan calon-calon yang ada untuk dicalonkan jadi capres-cawapres. Ya. Nah, ada beberapa alasan sebetulnya. Pertama, seperti kami di Partai Amanat Nasional, saat ini partai kami sudah memerintahkan kepada seluruh DPD-DPD di Indonesia untuk melakukan penilaian dan menampung seluruh aspirasi masyarakat. Dari sekian tokoh-tokoh partai politik yang ada di internal partai PAN maupun di luar PAN, siapa diantaranya yang paling cocok untuk dicalonkan jadi capres atau cawapres. Nanti setelah itu ada Rapimwil, rapat pimpinan wilayah setelah rakerdanya selesai. Di sana juga digodok lagi. Jadi pendapat seluruh kabupaten kota di provinsi itu akan ditampung, dilihat siapa capres-cawapresnya yang paling pas. Nanti kami akan mengadakan Rakernas, rapat kerja nasional, untuk menampung lagi semua calon-calon yang sudah digodok dari provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nanti mungkin akan muncul beberapa nama. Katakanlah ada berapa itu misalnya 10 nama, 12 nama. Kemudian nanti di dalam Rakernas itu akan kita seleksi lagi. Nah, kami ini sebagai partai politik tentu tidak boleh menutup diri. Calon-calon yang akan diusung itu boleh dari internal partai politik sekali lagi, dari internal politik partai politik boleh juga yang non partai politik, karena memang dalam undang-undangnya nggak ada yang melarang itu. Tetapi tentu masing-masing partai politik pasti menginginkan kader internalnya dulu diutamakan, seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar hari ini. Seperti yang kami juga menginginkan kader-kader kami juga maju. Nah, kalau ditanya, tadi ada statement yang saya kira harus perlu dikoreksi. Saya sependapat dengan Pak Ahmad Fatul Bari tadi. Dikatakan ini relawan yang menanam, partai politik yang panen. Itu tidak benar.
Tidak tepat. Kenapa? Yang bertarung untuk pileg itu adalah partai politik, Bapak Ibu Saudara. Partai politik lah yang bertarung untuk dapat pileg. Apa maknanya? Karena dengan adanya pileg itu akan ditentukan presiden threshold dan akan ditentukan parlemen threshold. Atas dasar itulah nanti bisa mencalonkan untuk maju pilpres gitu loh. Jadi karena itu yang nanam siapa? Yang nanam yang mungkin jadi masyarakat itu nanam, tapi yang panen siapa? Ya bisa juga masyarakat yang di luar partai politik. Nah sekarang ini itu sudah terjadi sebetulnya. Itu di daerah-daerah, di pilkada-pilkada sering sekali begitu. Ya kan ada banyak kader yang non partai politik justru diusung oleh partai politik. Nah bahkan sekarang partai politik ini berdarah-darah juga sebetulnya untuk membesarkan partainya. Tidak jarang kami dicaci maki juga. Partai-partai misalnya kayak kemarin. Ada isu misalnya, mohon maaf, ada isu. Katakanlah misalnya undang-undang yang sedang dibahas di DPR. Isunya tentang undang-undang katakanlah kekerasan seksual misalnya. Ya. Ada banyak partai politik yang berdebat soal itu, bahkan partainya yang digugat, ya kan? Dan bahkan ada isu-isu lainnya yang sering sekali terjadi. Nah ini kan juga pengorbanan besar yang dilakukan atau yang dialami oleh partai-partai politik. Jadi karena itu sekali lagi mengapa kita ingin meneguhkan posisi partai politik di Indonesia ini ya karena memang secara juridis formal partai-partai politik inilah lembaga yang diakui sebagai wadah dan kawah candera di muka untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baik pada tingkat lokal, nasional dan juga bahkan mungkin ya pada tingkat global seperti itu. Dan ini yang saya kira harus dipahami oleh kita semua. Soal relawan nggak ada masalah, relawan silakan. Tapi tentu sekali lagi relawan nanti boleh bekerja untuk memenangkan satu orang calon tertentu. Tetapi calon yang didukung harus tetap sekali lagi mendapat dukungan dari partai partai politik yang memiliki tiket untuk mengusung capres dan cawapres. Itu perlu dicatat. Jadi nggak usah diperdebatkan, nggak perlu dilaga-laga juga. Nanti kita ribut dengan Pak Immanuel misalnya seperti itu. Padahal nanti calonnya beliau diusung oleh kita. Kan bisa jadi. KIB atau misalnya. Dengan Pak Anies. Ya kita nggak ada urusannya dengan itu. Kita sekarang juga bisa bekerja sama dengan siapapun. Kan belum ada finalisasi soal capres-cawapres itu. Kenapa Mas Umam? Begitu loh. Jadi ini masih panjang. Apa kode keras dari PAN yang kemudian membuka ruang untuk masuknya Pak Ganjar atau Pak Anies misalnya. Artinya sebenarnya yang dikerjakan oleh teman-teman PAN itu juga to some extent terbantu oleh teman-teman relawan juga. Kenapa? Karena salah satunya misalnya teman-teman yang ada di KIB itu kan juga sebenarnya menunggu titah dan restu politik dari teman-temannya Pak Ganjar tadi, khususnya pemilik saham utama dari PDIP yaitu Ibu Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini saya koreksi. Ini kenapa, Bang? Saya koreksi. Kami Partai Amanat Nasional ini adalah partai yang independen. Dia tidak akan terpengaruh dengan di luar. Tentu kami akan terpengaruh dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Itu betul. Jika misalnya masyarakat menginginkan seperti ini, tentu kami akan dengar. Nggak mungkin kami akan jalan sendiri karena partai politik lahir dari masyarakat akan kembali untuk menyukseskan keinginan masyarakat begitu. Dan tidak terpengaruh tadi kalau misalnya ada aktor politik di belakang, ada yang akan mempengaruhi, menggiring dan seterusnya. Itu tidak benar. Bukan seperti itu. Buktinya sampai sekarang kita masih tenang, nggak ada urusannya dengan ini dan itu seterusnya. Gitu. Kita sedang menggali masukan dari masyarakat. Itu yang kita kerjakan sekarang di DPD-DPD di kabupaten kota seluruh Indonesia. Masukan dari masyarakat nanti kita bawa ke provinsi, baru kita bawa ke pusat, gitu loh. Masukan dari masyarakat termasuk dari apa hasil kerja dari para relawan begitu karena Mas Umam elektabilitas dari saya koreksi lagi. Kenapa? Saya koreksi lagi, jangan hasil kerja relawan saja, partai politik juga bekerja. Kita juga bekerja, itu buktinya kita sedang mengerjakan itu. Bang Saleh, mungkin saja hasil kerja relawan itu bisa digabungkan dengan hasil kerja partai politik, gitu loh. Ini jangan sampai seakan-akan dipertentangkan. Sesuatu yang tidak bertentangan. Bang Saleh. Kan sesuatu yang tidak bertentangan. Emang relawan bertentangan dengan partai politik kan enggak? Gantian dulu. Lagi logika-logika ini jangan diputar-putar. Saya coba Bang Saleh untuk menjawab ini. Kami coba tunjukkan, ini ada 3 dan saya yakin pemirsa juga sudah mengikuti. Ada 3 nama teratas yang saat ini disebut oleh hasil SIGI dari berbagai lembaga survei memiliki elektabilitas yang tinggi. Ada saling bertukar ya. Ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Ini kan kalau dilihat nggak ada kadernya PAN di situ, Bang Saleh. Ya, tapi bukan berarti nanti dalam pasangan capres-cawapres itu bisa berpolar. Misalnya yang 3 tadi. Apa mungkin yang 3 ini capres-cawapresnya? Bisa jadi capresnya di sana, cawapresnya tempat lain.
Kami kan punya kader juga yang saya katakan itu berkelasnya, kelasnya sudah memang memenuhi untuk maju. Katakan misalnya Zulkifli Hasan bisa, Hatta Rajasa bisa. Dulu hampir menang loh dengan Prabowo, itu kan sedikit selisihnya dengan Jokowi. Jadi jangan dinafikan juga misalnya komposisi itu nanti akan terjadi. Nah ini yang saya kira tadi maka saya bilang jangan dipertentangkan sesuatu yang tidak memang bertentangan. Salah kita gitu. Kita sedang mencari sosok pemimpin nasional untuk bangsa ini yang jumlah penduduknya 273 juta. Jadi jangan main-main. Kita sepakat soal itu. Oke, Bang Saleh, nanti saya akan minta tanggapan dari para relawan, baik dari relawan Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Tapi sebelum jeda saya mengucapkan, saya lupa, selamat untuk Ketua Umum PAN ya, terpilih menjadi Menteri Perdagangan, diberi amanah untuk menjadi Menteri Perdagangan di sisa masa jabatan Pak Jokowi. Selamat sekali lagi. Saya akan tanyakan kepada para relawan tanggapannya mengenai tadi. Kalau dilihat dari hasil survei ya 3 nama itu kecuali Prabowo ya yang sudah dideklarasikan disebut tahun ini akan dideklarasikan menjadi calon presiden. Bagaimana tanggapan dari para relawan? Sesaat lagi di Forum Christian.